Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih setia bersama channel kami yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri untuk Anda simak. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah cerita misteri yang berjudul Tersesat di Kerajaan Jin Rawa Onom Part 5. Ketika kesadaran Lendra mulai benar-benar pulih, Lendra tergopoh-gopoh menghadap majikannya dan langsung mengatakan agar rencana mengeringkan Rawa Onom dibatalkan saja. Siapa yang akan mengeringkan Rawa Onom? Esok subuh aku hanya akan berburu saja, tutur Bendara Wedana. Berburu ke Pulau Majati lagi? Tidak, kali ini menuju Ranca Bingung. Ranca Bingung? Ya, aku belum pernah ke sana. Kata Mang Sajum, siapapun belum pernah ke sana. Itulah sebabnya aku sebagai penguasa wilayah Ranca mesti tahu seluruh pelosok negeri. Makanya sambil mengontrol wilayah, kita cari hiburan berburu, tutur Bendara Wedana. Lendra hanya melamun, mencoba membayangkan hal-hal yang dia pun tak tahu akan seperti apa. Dan walaupun kesehatannya belum pulih benar, Lendra memaksa untuk ikut rombongan. Bendara Wedana tak mencoba mencegah, kecuali tak memberinya beban terlalu berat kepada pemuda itu. Kali ini yang menerima beban berat adalah Jang Dayat. Dari mulai memanggul beberapa batang tombak, hingga beberapa kundewa, bahkan Cikrak dan Cangkalak, Jang Dayatlah yang memanggulnya. Mang Sajum kebagian memikul bekal makanan seperti nasi timbel, air minum di lodong, dan beberapa keperluan lain. Sementara Lendra hanya memanggul beberapa kantong pakaian pengganti bagi majikannya. Sesudah matahari menyingsing dan burung-burung di dahan bernyanyi, maka rombongan mulai berangkat. Bendara Wedana berkuda paling depan, sementara di belakangnya ada 3 ekor kuda yang masing-masing ditunggangi oleh Camat Sisaga, Kuwu Ciberih, dan Upas Karta. Di belakangnya ada belasan pegawai berjalan kaki dengan masing-masing beban mereka. Juga terdapat 6 ekor anjing. Mereka dibawa serta untuk membantu perburuan. Perjalanan ini makan waktu lama, sebab rombongan berkuda tak mau memacu kuda cepat-cepat. Para punggawa yang hanya berjalan kaki tak boleh lelah atau bahkan ketinggalan jauh. Namun setelah rombongan hampir tiba, di tengah jalan yang dirindangi pepohonan lebat, mereka bertemu dengan rombongan lain. Mereka adalah pejalan kaki berjumlah 8 orang dan semuanya berpakaian serba hitam, bercelana sontok hitam, berpakaian rompi hitam dengan dada terbuka, dan memakai ikat kepala hitam. Wajah mereka biasa-biasa saja, bahkan terkesan ramah. Namun 6 ekor anjing nampak gelisah, mendengus dan melenguh. Rombongan dari mana dan akan menuju kemanakah ini? Tanya Bendara Wedana menahan tali kekang sehingga kuda berhenti mendadak. Kami dari kampung Handiwung akan menjemput Bendara Wedana, tutur salah seorang dari mereka. Dari kampung Handiwung? Mau menjemput aku? Ada perlu apakah? Tanya Bendara Wedana berkerut kening lantaran curiga. Oh, jadi inikah Juragan Wedana? Tanya seorang berkumis agak tebal dan beralis mata tebal membungkuk hormat. Betul, beliau adalah Bendara Wedana. Tapi kalian dari kampung Handiwung, mau apakah? Tanya Camat Sisaga ikut berkerut alisnya. Maka pemimpin rombongan berpakaian hitam itu mengutarakan maksudnya bahwa mereka diutus tua kampung Handiwung untuk mengundang Bendara Wedana beserta aparat. Di tempat itu, malam ini akan ada pesta dalam rangka menyambut sukses panen tahunan. Mengapa begitu mendadak? Tanya Kuwu Ciberih. Tidak mendadak, sebab tua kampung sudah memberi pesan jauh sebelumnya kepada Kuwu Ciminyak. Entah, kami tidak tahu apakah Kuwu Ciminyak menyampaikannya atau tidak, tutur pemimpin rombongan. Bendara Wedana mengangguk-angguk dan mengabarkan bahwa undangan belum diterima. Mungkin Kuwu Ciminyak tak sempat mengirimkan utusannya, sebab dia keburu menderita sakit, tutur Bendara Wedana. Jadi, bagaimana kita ini? Tanya Camat Sisaga. Kita terima saja undangan ini. Aku tak mau kecewakan rakyat, apalagi kami belum pernah bersua. Lagi pula aku ingin tahu keberadaan kampung Handiwung.
serasa baru dengar akan nama kampung itu, kata Bendara Wedana. Lantas bagaimana rencana berburu kita? Tanya Upaskarta. Berburu bisa kapan saja, tapi pesta belum tentu datang setiap sebulan sekali, jawab sang Bendara Wedana tersenyum. Semuanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Semuanya tak menyalahkan sikap Bendara Wedana yang mendadak mengubah arah perjalanan. Toh pada intinya sudah dikemukakan bahwa berburu hanya sebatas hiburan, sementara tujuan utama adalah mengadakan pengenalan lapangan. Bahkan kata Bendara Wedana, menerima undangan dari kampung yang belum beliau kenal merupakan sebuah kunjungan kerja yang pas. Maka Bendara Wedana siap dibawa rombongan berbaju hitam untuk mengunjungi pesta di kampung Handiwung. Namun ketika rombongan mulai berjalan, 6 ekor anjing tetap gelisah. Mereka melenguh sambil menggapit-gapitkan ekornya. Pada suatu tikungan jalan yang berada di tengah belantara, giliran 3 ekor kuda yang memberikan reaksi aneh. Mereka sesekali berbunyi keras dan mengacungkan kaki depannya ke atas. Di sebuah dusun kecil sebelum di kampung Handiwung, pemimpin rombongan menyarankan agar anjing dan kuda dititipkan saja di kampung itu. Kalau binatang-binatang itu kelelahan, entah mengapa tidak seorang pun yang mencoba menolak anjuran ini. Maka untuk selanjutnya, perjalanan dilakukan dengan jalan kaki. Sebab kata utusan, kampung Handiwung sudah dekat. Benar saja, kampung yang dimaksud tidak terlalu jauh. Bendara Wedana bahkan amat terkesan dengan keasrian wilayah ini. Jalan yang semula berupa tanah berdebu, ketika memasuki lawang lari atau pintu gerbang, berubah menjadi jalan berbatu koral, sehingga bila hujan jatuh, tak akan membuat kubangan lumpur. Perumahan pun berderet dengan tertata rapi, kendati semua beratap rumbia dan rumah bambu berpanggung. Namun kesejahteraan warga nampak nyata. Di setiap halaman rumah tersedia lumbung padi dan isinya padat. Di bagian lain juga terdapat kandang ternak. Dari kerbau hingga kambing, dari ayam hingga itik, semua ada. Di sisi lainnya, hampir semua rumah punya kolam dan ikan-ikannya terlihat besar-besar. Sungguh membuat Bendara Wedana iri. Sebab di pusat pemerintahannya saja, yaitu di Ranca, suasana seperti itu tidak didapat, kecuali di beberapa penduduk kaya saja. Kampung itu semarak, di sepanjang jalan banyak dipasang umbul-umbul. Kampung itu memang tengah menyambut pesta. Suasana persiapan pesta nampak nyata. Di sudut alun-alun ada panggung dikelilingi damar sewu atau penerangan minyak tanah berjumlah 1000. Mungkin akan digunakan tempat pertunjukan. Bahkan sudah nampak jajaran para pedagang di sana. Manakala tiba di halaman kediaman tua kampung, membikin Bendara Wedana terbengong-bengong. Di sana sudah banyak orang, tua muda besar kecil, pria dan wanita. Rombongan tamu dari Ranca berjumlah belasan orang itu nampak terkesiap. Sebab di kampung itu banyak wanita muda yang cantik dan ranum. Para gadis tersenyum di kulum dengan mata mengerling manakala menatap rombongan. Kepala Jang Dayat beberapa kali mesti menengok ke belakang, sebab ada gadis cantik manis mengedipkan mata padanya. Bendara Wedana menerima penghormatan berlebih manakala disambut tua kampung. Seorang tua berwajah ramah dengan alis tebal berwarna putih keperak-perakan, membimbingnya duduk di sebuah balai-balai yang sudah ditilami beludru halus. Sesuatu yang jarang didapat di kampung lain kala itu. Mereka segera disuguhi makan minum. Jenis penganan sebetulnya biasa saja, namun dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan di tempat lain. Kalau Bendara Wedana mencicipi buah salak, maka buah salak yang berdaging montok itu terasa manis legit. Kalau Bendara Wedana mencicipi nasi ketan, maka nasi ketan itu berbau harum dan membuat selera bertambah untuk makan banyak-banyak. Minum air buah kelapa pun terasa amat menyegarkan, sebab air kelapa itu legit dan manis pula, serasa manisnya air madu. Para aparatnya makan banyak-banyak, tak terkecuali Camat Kuwu dan Upas. Mereka ketiduran karena kekenyangan, hingga malam tiba. Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih panjang sekali. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan cerita misteri tersesat di Kerajaan Jin Rawa Onom bagian ke-6.
Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.